semahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Kamis minggu ketiga. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Melinda Karundeng Berarti, MTH MIKO, Ketua BP Majelis Gemis Jemaat Harapan Indah Bekasi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi PKJ 281 bait 1 dan 2, tiap orang harus tahu. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nas pembimbing kita pada saat ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Di laut
sampai dengan ayatnya yang ke-17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lagi tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani kami dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya
di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita tunduk satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau hari ini kami merasakan bahwa Engkau senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga selaku orang percaya kami ada dalam persekutuan memuji, memuliakan nama-Mu. Di tengah pandemi yang masih ada di sekitar kami meyakini bahwa kuasa Tuhan terus melingkupi kami, sehingga kami tetap ada dalam pemberkatan-Mu. Saat ini dalam persekutuan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu hadir di tempat ini, kuasa-Mu hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami diberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk menerima, mendengar berita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan renungan dari sinode pada minggu ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling
Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita hati. Kau
melayani bait yang ketiga. Mari berdoa. Tenai syukur, hormat dan terima kasih kami kepadamu ya Allah Bapa di surga, Allah sumber hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Dan siang hari ini kami boleh membawa persembahan syukur kepadamu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, agar layak dipakai dalam upaya kasih dan keadilan dengan persekutuan kami. Berkati kami yang sudah memberi dalam kelebihan maupun dalam kekurangan, dan berkatilah setiap usaha dan kerja kami. Inilah doa kami kepadamu yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marum Sumahe. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama-sama walaupun melalui online. Tetapi kita percaya bahwa sukacita yang berasal daripada Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ibu bapak saudara-saudaraku, di setiap zaman selalu ada perubahan, baik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif. Dulu kita bercita-cita ingin menjadi dokter, ingin menjadi insinyur, ingin menjadi pendeta, ingin menjadi guru, dan lain sebagainya. Tetapi zaman sekarang ketika banyak pekerjaan, semua hilang satu persatu. Sekarang yang disebut dengan kids zaman now memiliki cita-cita yang tidak pernah dibayangkan di masa dulu. Pekerjaan mereka sekarang yang diincar adalah menjadi YouTuber, menjadi selebgram, menjadi beauty vlogger, atau bahkan parahnya ada yang ingin menjadi hacker. Hal ini terjadi sebab zaman sekarang orang lebih memilih hidup yang enak. Semua serba instan, cepat mendapatkan uang, dibanding mereka harus berlelah di ladang pelayanan. Saudara-saudaraku, mencermati pembacaan kita saat ini, dalam suratnya Paulus sebagai rasul mengingatkan dan memotivasi Timotius untuk memiliki dasar keyakinan kepada Yesus Kristus. Paulus memberi semangat kepada Timotius
dia sudah bersaksi bagaimana kehidupannya ketika dia menjadi pemberita firman. Ketika dia menjadi rasul, bagaimana penderitaan di dalam pelayanan yang harus dijalani. Tetapi dicatat dalam pembacaan kita, dia tidak malu, sebab dia sangat yakin, dia percaya bahwa Allah berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepada Paulus sampai pada waktu Tuhan. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Paulus menekankan keyakinan pada inti iman kepada Yesus Kristus, maka berarti kesanggupan setiap kita dalam pelayanan menghadapi zaman. Mundurnya beberapa pelayanan pada zaman itu bagi Paulus disebabkan oleh pengajaran-pengajaran baru yang menggiurkan para pelayannya. Karena itu begitu sangat dia menekankan pada ayatnya yang ke-13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini data orang yang terpapar virus corona terus bertambah. Bahkan beberapa daerah dinyatakan sebagai zona merah. Itu sebabnya kita semua tetap menjaga diri. COVID-19 bukan sekedar diterima sebagai suatu kejadian pandemi lalu mencari jalan keluarnya, tetapi harus lebih daripada itu. Kita diyakinkan oleh dasar iman akan Yesus Kristus untuk sanggup melampaui perkara COVID-19 ini. Melampaui berarti mengendalikannya. Mengendalikannya bukan sekedar menerimanya menjadi fakta penderitaan belaka, tetapi peribadatan harus terus diciptakan. Bukan sekedar bersekutu di hari Minggu melalui online saja, tetapi setiap hari kita memanfaatkan waktu untuk berinteraksi di dalam peribadatan. Inilah zaman yang membuka kesempatan ibadah sesering mungkin dengan pemakaian waktu yang sebanyak mungkin. Jangan pernah merasa puas hanya dengan cukup beribadah satu kali setiap hari Minggu, tetapi kita harus terus membangun persekutuan dengan Kristus dan mengelola waktu kita dengan optimal. Semua pelayan-pelayan Tuhan, semua umat tebusan Kristus harus memberi arahan, harus memberi panduan agar nilai utama di dalam semua kehendak berdasar pada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sanggup memberi energi kepada zaman seperti apapun untuk bisa mengendalikannya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ada beberapa pesan firman bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, berdasarkan ayatnya yang ke-13, berpegang teguh pada ajaran firman sebagai dasar kehidupan. Apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun pekerjaan
jika kita berpegang sungguh atau teguh pada ajaran firman, maka kita akan semakin kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Yang kedua, lakukanlah kebenaran firman sebagai ajaran yang sehat. Melakukan kebenaran firman bukan hanya kita mampu berucap, tetapi menunjukkan perbuatan, perkataan, tingkah laku kita sesuai dengan kebenaran firman. Dan yang ketiga, peliharalah, ada ayatnya yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita tanamkan di dalam hati kita. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus yang selalu menguatkan, akan tetap menaungi perjalanan kehidupan kita. Seperti apapun untuk kita bisa mengendalikannya. Karena itu tidak salah menjadi atau bercita-cita menjadi seorang YouTuber atau selebgram dan sebagainya. Sebab apapun pekerjaan kita, yang penting semua media di ranah virtual menebarkan kasih setia Tuhan Yesus, yaitu rahmat Allah yang berlimpah ruah bagi diri kita dan umat tebusannya, sehingga kita semua memiliki kesejahteraan alam semesta, termasuk kepada sesama umat manusia. Di tengah pandemi yang masih meningkat di sekitar kita, tetap kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita, mengikuti protokol kesehatan, dan percayalah, kita semua rindu ini akan berakhir dan kita boleh kembali beraktivitas secara normal dan boleh bersekutu kembali di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati perjalanan kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengar firman Allah dan berita keselamatan, maka marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan seluruh umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Mari kita tunduk satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini.
Kami bersyukur kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami bersuka cita karena kebenaran firman-Mu menguatkan kami semua. Kami percaya kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami dapat menjabarkan kebenaran firman-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kami dalam tugas kerja, semua boleh kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami hendak menopang di dalam doa bagi kehidupan jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka. Kasih setia-Mu senantiasa menuntun mereka, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka yang dipercayakan kepada mereka. Tugas apapun berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengaku bahwa di tengah perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang kami lakukan menduka citakan hati Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Mengampuni, yang selalu membuka hati untuk mengampuni kami semua yang sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami semua yang ada dalam peribadatan saat ini hendak berdoa bagi jemaat Tuhan, Gemis Zaitun, dan program kerja pelayanan. Apapun yang sudah tersusun berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, terlebih status tanah dan gedung gereja Keramat. Tuhan memberkati apa yang menjadi harap dan damba mereka, sehingga semua yang menjadi harap akan terwujud karena kemurahan Tuhan. Begitupun persiapan yang akan dibuka kembali ibadah minggu di gereja. Tuhan memberkati, dan apa yang menjadi persiapan semua diberkati, sehingga ibadah hari Minggu yang direncanakan akan dibuka kembali berjalan sesuai dengan kehendak. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang sudah mengikuti ibadah hari ini, anggota jemaat dan simpatisan dalam pekerjaan dan usaha masing-masing. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih, sebab Engkau yang akan menyertai perjalanan kehidupan mereka dan apapun yang mereka lakukan di sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi anggota-anggota keluarga yang didoakan pada pekan ini. Keluarga Tomodok Sadang, keluarga Tomodok Pandiangan, keluarga Tarigan Antahari, keluarga Katian Dago Tundan, keluarga Kurniawan Daromis, keluarga Latul Lihiang. Engkau memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Apa yang menjadi damba mereka, Tuhan berkati. Pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Semua yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Berkat-Mu senantiasa mengalir di tengah kehidupan keluarga mereka, lewat kerja, tanggung jawab, aktivitas yang ada di tengah kehidupan. Anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, kami bersyukur bersama dengan Penatua Bapak Bernardus David Lengkoan, Bapak Jim Jekon Longbonau, Adik Zek Ernatan Tirtawijaya, Penatua Heni Kaontole Bawimbang, Ibu Julianti Darome, dan yang akan berulang tahun Penatua Ibu Lisabella Tomodok Sayang, Ibu Etni Katian Dago Tundan.
Sukacita yang mereka rasakan oleh karena ketambahan usia setahun, Tuhan berkati mereka. Apa yang menjadi harapan mereka dengan usia baru yang Tuhan anugerahkan, semua Tuhan berkati. Sehingga apapun rencana mereka ke depan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, diberkati oleh-Mu. Kami percaya, syukur sudah naik hadapan hadirat-Mu. Terlebih doa dan pinta mereka, Tuhan akan memberi jawab. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan, baik berupa persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk pembangunan, persembahan tetap bulanan. Tuhan akan memberi dan mencurahkan berkat atas mereka, dan pekerjaan mereka diberkati. Kami pun menopang doa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini kesehatannya sedang terganggu di rumah ataupun di rumah sakit. Bapak Yustin Gagana pasca operasi, Ibu Musa hamil dalam pemulihan, Saudara Arnold Lolong pasca operasi, Bapak Immanuel Tarigan pasca kecelakaan. Tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah saudara-saudara kekasih kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga apa yang menjadi penyakit, rasa sakit yang mereka alami, semua dipulihkan dan disembuhkan oleh-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga yang setia mendampingi, bahkan merawat mereka, diberikan kekuatan, bahkan semangat untuk tetap ada bersama-sama, memberi pengharapan yang sungguh hanya kepada Kristus Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi orang tua yang sudah lanjut usia, ibu janda, duda, anak-anak yatim piatu. Mereka dalam kehidupan, Tuhan memberi mereka kecukupan. Apa yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka, Tuhan sediakan, sehingga semua yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami pun bersyukur bersama dengan anak-anak yang sudah lulus, anak-anak yang naik kelas dan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan ada bersama dengan sukacita mereka. Tuhan dengan harapan mereka yang terbaik dari kehidupan mereka untuk mereka meraih cita-cita yang mereka dambakan, sehingga mereka semua diberkati di dalam bangku pendidikan mereka, diberi roh kepandaian, sehingga apa yang menjadi cita mereka semua tercapai. Dan kami semua berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, waktu Tuhan yang akan diberi bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali bekerja. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi kondisi bangsa dan dunia saat ini yang sedang menghadapi pandemi corona atau COVID-19. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami diberikan kesanggupan sehingga mereka boleh memiliki cara untuk bisa mengakhiri semua dengan baik, serta tanggung jawab mereka lakukan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Terima kasih Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada, tetapi oleh karena kelemahan dan kekurangan kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Jauh sebelum kami mengutarakan segala hal dalam kehidupan kami, Tuhan sudah lebih dulu tahu apa yang menjadi pinta dan harap kami. Karena itu Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan kami, pelayanan kami yang ada di tempat ini, mulai dari ketua jemaat, BPMJ, Penatua, Majelis Penatua Diaken, BP3G, Kostor, semua yang sudah memberi diri untuk melayani diberkati, dan Tuhan memberkati keluarga dan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa.
Ini doa kami, ini pinta kami yang jauh dari kesempurnaan, yang hanya kami bawa dan alaskan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Warta Jemaat hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Melinda Karundeng-Bala Ati MPH MIKOM yang telah melayani firman Tuhan hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. Ibadah Minggu 26 Juli 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Inneke Hanokansil STHMSI. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 20 Juli 2020 dan Jumat 24 Juli 2020 pukul 19.00 sampai dengan 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Pengajar Pendeta Stefani Manungkil Mena MPH. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Mari sama-sama berdiri sambil menyanyikan lagu PKJ 289 ayat pertama. Jemaat Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengar tadi, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
besar-besar berdiri sejenak. Jemaat yang berkati Tuhan, mari kembali undang berdiri sambil menyanyikan lagu PKJ 289 ayat yang ketiga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.